La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil hannan, yaghfir liman syaa'a bi fadlihi wa yu'adzibu man syaa'a bi 'adlihi. La ilaha illa huwa dzul jalali wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatun tunji qailaha min 'adzabin niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyu akhiriz zaman. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran fi kulli waqtin wa awan, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala Allah ta'ala aidan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala aidan wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat ila ghairi dzalika minal ayati ad-dallati 'ala talabi dzikri. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi junjungan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pagi hari ini kita membahas atau menyampaikan dari kitab Majalisus Saniyah berkaitan dengan prasangka baik dan juga zikir. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kalian semua kepada Allah, zikron dengan zikir, katsiran yang banyak. Allah menyuruh kita. Jadi zikir itu bukan sunnah, tapi karena ini perintah Allah, masuknya kategorinya wajib. Kalau ada setiap amalan yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya wajib. Nah, zikir ini hukumnya wajib karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita. Kalau kita merasa orang yang beriman, maka zikir ini hukumnya menjadi wajib. Karena selain itu, Allah ini sesuai dengan zikir kita juga. Selain Allah sesuai dengan prasangka kita, Allah juga sesuai dengan zikir kita. Kalau di surah Al-Baqarah itu saya sampaikan, fadhkuruni azkurkum, zikirlah kalian semua kepada saya, maksudnya ingatlah kalian semua kepada saya, azkurkum, niscaya aku juga akan ingat kepadamu, kepada kalian. Jadi hati-hati, karena ada bahasa atau kalau Allah yang sebaliknya, nasummoha fanasiyahum. Nasummoha, mereka manusia melupakan, melalaikan Allah. Fanasiyahum, Allah juga nanti akan melalaikan mereka. Jadi kalau kita zikir kepada Allah, Allah zikir kepada kita. Maksudnya Allah mengingat kita. Sebaliknya, kalau kita melupakan Allah, Allah juga akan melupakan kita. Karena sesuai sejalan dengan hadis qudsi yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala yaqulu Allah azza wa jalla ana inda dhanni 'abdi bi. Allah sampaikan, ya saya sesuai dengan prasangka hambaku. Saya gimana hamba saya aja. Kalau dia ingat ya saya ingat. Kalau dia lupa ya saya lupa.
Kalau dia prasangka baik sama saya juga prasangka baik dengan dia. Kalau dia prasangka buruk dengan saya, apapun berkaitan dengan kehidupan, dengan rezeki, dengan jodoh, dengan maut dan lain sebagainya, saya juga sesuai dengan prasangka dia. Jadi bagaimana kita? Dan nanti Allah yang akan nentuin. Makanya jangan pernah berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun berkaitan dengan kehidupan, dengan rezeki, dengan jodoh, dengan kematian dan lain sebagainya. Wa ana ma'ahu hina yadhkurni, dan saya akan membersamainya ketika dia mengingatku. Jadi ketika kita ingat Allah, itu hakikatnya Allah sedang sangat dekat dengan kita. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, saya akan bersama dia ketika dia zikir, ingat kepadaku. In zakaroni, ketika dia ingat sama saya fi nafsihi, ketika dalam keadaan sendirian atau dalam jiwanya dia berzikir, maka zakartuhu fi nafsi, aku juga akan mengingat di dalam jiwaku kepadanya. Jadi artinya ketika kita zikir kepada Allah, itu sinyal kita, koneksi kita kepada Allah sangat kuat. Makanya saya kemarin ceritakan tentang orang pengguna ilmu hitam di Rusia dalam sebuah wawancara itu. Orang muslim ini paling susah kalau disantet. Orang muslim ini paling susah kalau diguna-guna. Dan orang muslim yang taat ini, yang banyak zikir kepada Allah ini paling susah untuk dijahatin. Karena ada satu zat yang selalu melindunginya. Dan selalu yang jahat itu selalu mental. Nggak bisa, Pak. Karena kekuatan dari zat itu, ternyata dia nggak tahu apa itu. Tapi ada sesuatu yang selalu melindungi dia. Katanya seperti tembok yang selalu melindungi dia. Wajar ketika kita zikir kepada Allah, maka kan Allah bilang, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya membersamainya ketika dia mengingat saya. Makanya beberapa kejadian saya mengamati orang-orang yang kesurupan itu biasanya dia sedang kosong, baik pikirannya, hatinya, jiwanya. Dia biasanya yang banyak melamun di antara faktornya ya. Itu biasanya begitu, yang banyak melamun, bengong, dan pikiran gak karu-karuan, tapi gak digunakan zikir pada Allah. Gak ada dalam sejarahnya orang zikir kok kemudian kesurupan. Mau zikirnya di tempat angker sekalipun, kalau memang dia benar-benar terbangun koneksi dengan Allah, gak ada sejarahnya itu orang kesurupan. Nah ini jemaah sekalian, ini udah janjinya Allah tuh, bahwasanya wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, ketika dia zikir kepadaku dalam sendirinya dia, saya pun akan mengingatku dalam sendiriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in dzakarani fi mala'in, dan kalau dia zikir kepadaku dalam keramaian atau rame-rame, zakartuhu fi mala'in khairin minhu, dan aku juga akan mengingat dia dalam keramaian. Jadi Allah ketika kita ada majelis zikir itu yang turun bukan hanya rahmatnya Allah, tapi para malaikatnya ikut turun. Karena apa? Janjinya Allah ketika ada orang yang zikir rame-rame, maka Allah pun akan zikir kita dengan rame-rame. Allah beserta para malaikatnya dan bala pasukannya. Hebatnya tuh, Pak. Jadi wajar ketika ada sebuah tempat ibadah, tempat zikir yang ketika musibah Allah selalu selamatkan itu. Sesuai dengan janji Allah berkaitan dengan bahwasannya siapapun orang yang zikir rame-rame dalam keadaan ramai, maka Allah pun akan mengingat dia fi mala'in khairin minhu. Saya juga akan mengingat dia di dalam keramaian yang jauh lebih baik, lebih banyak daripada yang dia lakukan oleh manusia itu. Ini dalam zikir. Wa in taqarraba minni shibron, dan kalau manusia itu mendekati saya shibron, sejengkal, maka taqarrabtu minhu dira'an, aku akan mendekatinya sehasta. Iya, selengan. Jadi kalau kita mendekati Allah sejengkal, Allah akan balas dengan shibron, sejengkal.
sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau dia mendekatiku sehasta, aku akan balas mendekati dia sedepa. Ya, kita mendekati Allah sejengkal, Allah balas sehasta. Kita mendekati Allah sehasta, Allah balas selengan. Ini sedepa. Ya. Kalau biasanya kita dulu ngukur besarnya pohon atau apa itu pakainya depa. Berapa depa? Rangkulan ya, seginilah ya. Nah itu biasanya ukurannya biasanya begitu. Kalau pohon besar, kalau mau dibeli atau mau ditebas itu biasanya berapa depa. Nah, diukurnya pakai itu. Nah Allah mendekatinya diluaskan, dilebarkan begini. Itulah bagaimana Allah itu selalu melakukan, memberikan yang terbaik melebihi yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan, tidak ada sejarahnya bahwa itu akan Allah lupakan. Tidak ada dalam sejarahnya bahwa itu akan Allah balas hanya segitu-gitunya, itu enggak. Pasti akan Allah balas jauh lebih baik daripada itu. Nah ini, kalau kita mendekati Allah minhu ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia mendatangi saya dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatangi dia dengan berlari. Jadi Allah akan selalu memberikan yang terbaik dari yang kita lakukan. Jadi suatu saat apapun yang kita lakukan, kebaikan sekecil apapun, pasti akan Allah balas melebihi yang kita lakukan. Mungkin barangkali Pak kita pernah merasakan langsung dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sedekah kita kah? Dari kebaikan-kebaikan kita kah? Itu kadang di luar dugaan kita langsung Allah balas. Ini entah berlaku di dunia saja atau nanti sekalian nanti akan juga di akhirat. Tapi yang pasti akan Allah balas dunia dan akhiratnya. Dan balasan ini biasanya kita rasakan terkadang tanpa kita sadari. Mungkin barangkali kita dulu pernah berbuat baik kepada orang yang menurut kita itu biasa saja, nggak ada nilainya. Misalkan kita pernah memberi satu botol minum kepada orang yang kehausan, atau tetangga misalkan, atau satu komunitas misalkan, kita pernah memberikan kopi misalkan. Bagi kita itu nilainya nggak seberapa, cuma 3.000, 4.000 atau 5.000, dan kita lupakan itu, dan kita sudah lupa. Tapi jangan dikira karena orang karena senangnya ditraktir kopi misalkan ya, sampai dia mendoakan jazakumullah misalkan, terima kasih semoga Allah membalasmu. Nggak disangka kopi yang segelas itu nanti akan Allah balas, bisa jadi dengan kita dimudahkan urusan kita, dengan rezeki kita bertambah, dengan fisik kita sehat, dengan keluarga kita juga sehat, dan lain sebagainya. Dihindarkan dari masalah dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian, tanpa kita sadari bahwa nilai dari sebuah kebaikan itu akan Allah balas jauh melebihi apa yang kita lakukan. Wa ma'nahu man jahada nafsahu qalilan fi khidmatihi taqarrabtu ilaihi bi rahmati wa yasartu alaihi katsiran min at-ta'ati bi hilawatin wa rawbatin wa razaqtuhu minna wa hilawatul insan bi dzikri. Nah ini jamaah sekalian, maknanya gimana? Barang siapa yang bersungguh-sungguh, man jahada nafsahu qalilan, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam dirinya melakukan sebuah amalan meskipun itu kecil, fi khidmati, di dalam melayaniku, yang artinya apa? Yang artinya semuanya untuk Allah. Sekecil apapun kalau dia sungguh-sungguh, semuanya diniatkan karena Allah, kebaikan itu diniatkan semata-mata karena Allah, maka Allah sampaikan taqarrabtu ilaihi bi rahmati, aku akan mendekati dia dengan rahmatku. Wa yasartu alaihi katsiran minat ta'ah, dan aku akan memudahkan baginya jalan ketaatan dan segala urusan kehidupannya. Ini kita subuh-subuh hujan, saya yakin semuanya niatnya karena Allah. Dan saya yakin jamaah sekalian tidak ada satupun yang karena riya. Lalu untuk apa pagi-pagi kok riya?
Riak sama siapa juga, pagi-pagi gelap-gelap ke masjid juga riak, ngeriakin sama siapa. Tapi saya yakin semuanya karena Allah. Yakin tadi sudah diniatin dari semalam, bismillah mau tidur, besok mau bangun subuh mau ke masjid. Yakin karena Allah. Makanya Allah bangunkan dengan mudah. Makanya hujan tidak menjadi halangan, dingin nggak menjadi halangan. Kenapa? Karena semuanya karena Allah sudah diniatkan dari malam. Nah ini kan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Anggaplah ini kita sejengkal dari rumah ke masjid, tapi Allah akan lebih cepat mendekati kita dengan sehasta. Jadi rahmat Allah yang tadinya amalan kita sejengkal, rahmat Allah hari ini karena kita sungguh-sungguh, ini hari ini turun satu hasta rahmat Allah. Artinya kenapa? Seluas ini, sedangkan rahmat Allah yang segini saja mencakup Ar-Rahman itu seluruh dunia. Bagaimana yang ukuran rahmat Allah ini sudah sehasta? Ya sedangkan secuil saja, satu saja. Ini jamaah sekalian, itu yang Allah maksud adalah bagaimana kalau kita sungguh-sungguh jahada ala nafsihi, sungguh-sungguh dalam dirinya melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti akan Allah dekati dia dengan rahmatnya, akan Allah mudahkan segala urusannya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dekati dengan rahmat, Allah mudahkan segala urusannya, dan akan Allah berikan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dalam beribadah. Nikmat, Pak. Kalau subuh nggak nikmat, kita nggak akan mungkin ke masjid. Yakin. Kalau sholat jamaah subuh itu nggak jauh lebih nikmat daripada tidur, kita akan memilih tidur. Ya kan? Untuk apa ke masjid kalau nggak nikmat? Itu baru kita rasakan di dunia. Belum lagi nanti di akhirat Allah sampaikan, barang siapa yang pagi-pagi datang ke masjid gelap-gelapan, maka akan Allah sampaikan bin nuri tami yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan aku sempurnakan cahaya untuknya. Makanya wajar nanti ketika di akhirat banyak orang-orang yang cahayanya bersinar dengan terangnya. Siapa tuh si fulan? Amalan apa dia? Dulu istiqomah jamaah sholat subuh di masjid. Cuma subuh aja, ya cuma subuh aja, padahal baru subuh aja itu misalkan. Belum lagi sholat-sholat yang lainnya. Cuma sekalian yang kami sampaikan pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan baik sangka kepada Allah dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan menambah semangat kita, kesungguhan kita dalam beribadah, dalam berzikir kepada Allah, dan tidak putus-putusnya. Jangan pernah putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau diputus hubungannya, rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.